Oke, teman-teman semuanya. Halo, selamat datang. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini pertemuan yang ke... Ada yang masih ingat? Keberapa, teman-teman? Yang ke-12. Betul, mantap. Mantap kali. Yang ke-12 ya hari ini ya, teman-teman ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi baru ya setelah kita mengerjakan project. Dan hari ini juga kita masih belajar materi. Minggu lalu tuh Ali sama Malik nggak masuk ya? Bener gak? Iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti udah ditonton video rekaman kelasnya? Belum ya? Nggak apa-apa kalau belum. Nanti ditonton ya teman-teman ya. Tolong ditonton. Kenapa? Karena penting banget materi minggu lalu itu penting banget. Eh itu materi yang mengawali modul baru ya. Jadi kita sekarang ada di modul game namanya. Eh karena nanti di pertemuan keempat, 5, dan 6, teman-teman semuanya akan mengerjakan project. Ya, pertemuan 4, 5, 6 akan mengerjakan project. Jadi akan ada 3 minggu teman-teman mengerjakan project. Habis itu di sini ada Alia. Alia ikut kelas pengganti atau pindah permanen ke kelas kakak? Kelas pengganti. Oh, kelas pengganti, baik. Kalau Kyoshi Kenshin ikut kelas pengganti atau gimana? Kelas pengganti. Kelas pengganti ya. Tapi mohon maaf nih Kyoshi Kenshin di BO-nya di back office kakak namanya nggak ada nih. Jadi semoga aja udah kebuka ya di back office-nya. Dipanggilnya apa ya? Maaf kakak lupa nih. Kyoshi apa Kenshin? Kensing, Pak. Kenshin ya? Oke. Kenshin di back office kakak nggak ada namanya. Tapi semoga ya, semoga udah kebuka gitu. Materi ini udah di kelasnya Kenshin udah dijalanin, jadi nggak perlu nggak perlu ada yang disetting gitu. Jadi nanti tinggal dikerjain aja. Jadi nggak apa-apa, Kenshin hari ini ikut materi di kelas ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kakak share screen teman-teman. Izin minum sebentar. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang judulnya adalah mengubah koordinat. Di sini ada yang masih ingat koordinat itu apa? Ayo, masih ada yang ingat koordinat itu apa? Ya, Malik mau jawab? Nggak jadi. Yang lain masih ada yang ingat koordinat itu apa? Jawab aja teman-teman, nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Yuk, kakak tungguin. Kakak lanjut kalau udah ada yang jawab. Apa itu koordinat? Alia, Kenshin, kalau mau jawab juga boleh. Apa aja teman-teman, jawab apapun, yang penting dijawab. Jangan sampai nggak dijawab. Apa itu koordinat teman-teman? Ayo, kakak masih nunggu. Lupa semuanya. Ali lupa. Koordinat itu apa? Jawab aja nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Kakak nggak pernah ngehukum teman-teman. Teman-teman mau jawab apapun sebenarnya nggak masalah. Apa gitu koordinat? Ayo semuanya, tolong please jawab teman-teman. Kita udah belajar koordinat. Ada yang masih ingat koordinat itu apa? Titik persatuan bukan? Iya betul. Mantap Ali. Terima kasih sudah menjawab.
Titik, teman-teman. Udah itu aja jawabannya. Gampang, simpel. Titik tempat ya. Koordinat itu titik tempat. Atau arah. Koordinat itu arah gitu ya. Arah. Nah, koordinat itu titik atau arah. Oke. Sekarang masih ada yang ingat koordinat itu ada berapa sumbu? Lupa? Oke, kakak ingetin ya. Koordinat itu ada dua sumbu, teman-teman. Namanya sumbu X dan juga sumbu X dan sumbu Y. Y. Mantap, Ali. Terima kasih. Sumbu Y, X dan Y ya. Kalau X itu arahnya dari mana ke mana? Ada yang tahu? Ayo, X itu arahnya dari mana ke mana? Ayo, X itu arahnya dari mana ke mana? Kakak gambarin deh ya, biar teman-teman bisa jawab. Ke kiri, anjing. Iya betul, koordinat kan, Shin. Ini ada garis ya, ada garis. Nah ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, di sini ada angka-angka biasanya nih, ada angka-angka. Ini ada angka-angka, semuanya ada angka-angka ya. Nah, sumbu X itu arahnya dari mana ke mana? Ke kanan ke kiri. Betul, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y, Kiri. Dari bawah. Kiri. Dari bawah. Bawah ke atas. bawah ke atas. Betul. Sumbu X itu dari kanan, dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y itu dari bawah ke atas gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa teman-teman, bahaya banget kalau lupa. Karena sayang sekali ya, kita udah belajar. Pas itu teman-teman juga udah pada paham semuanya sama materinya. Tapi lupa gitu. Sayang banget. Oke. Teman-teman boleh diulang-ulang ya. Boleh diulang-ulang lagi, dibuka-buka lagi materinya. Teman-teman punya privilege nih dibandingkan kelas lain. Kelas ini bisa nonton rekaman setiap saat. Nih, kita tanya ya. Di sini ada dua orang dari kelas lain. Kita tanya. Alia, tutor aslinya siapa? Namanya. Apakah Tutor aslinya Alia siapa namanya? Miss Fitri? Miss Fitri, oke. eh Miss Fitri, setiap kelasnya direkam apa enggak? Iya, Direkam. Terus diupload kemana? kurang tahu. Kurang tahu. Alia nggak nonton berarti? Atau Ya, Miss Fitri nge-share hasil rekamannya nggak? Selalu nge-share nggak? iya. Setahu Alia, selalu nge-share. Tapi Alia nggak nonton, gitu ya. Oke, kalau Kenshin, tutornya siapa? Miss Hafiz. Miss Hafiz. Mm-mm. Oke, Miss Hafiz, setiap kelasnya ngerekam apa enggak? Rekam. Rekam. Diuploadnya kemana? Namanya. Hmm. Tahu. Nggak tahu ya. Nggak ditonton ya Kenshin juga ya. Tapi Oh, di-share nggak sama Miss Hafiz? iya. Di-share ya, oke. Nah, berarti kebetulan Kenshin sama Alia, tutornya juga ngerekam nih. Nah, sama kayak kakak juga. Teman-teman bisa tonton kapanpun, karena linknya itu ada di grup. Coba aja tanya ke ayah atau bundanya yang masuk ke grup WhatsApp. Aku mau nonton dong materi-materi kemarin gitu. Biar nggak lupa, biar bisa diulang-ulang. Nah, enak. Jadi teman-teman kalau lupa sama materinya, bisa ditonton ulang. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah koordinat. Ya. Belajar caranya mengubah koordinat. Kalau kalau sebelumnya kita hanya belajar titik koordinat, jadi bergerak dari titik ke titik lain. Nah, sekarang kita itu akan bergerak sesuai dengan koordinatnya ya, atau sesuai dengan arah koordinatnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada sumbu apa?
Sumbu apa ini? X. Sumbu X, betul sekali, mantap. Di sini ada sumbu X. Habis itu di sini lengkap. Di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Y. Oke. Di sini ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, eh kalau teman-teman perhatikan, angka-angka dari sumbu X itu dan sumbu Y itu punya dua macam ya. Apa aja tuh? Ada yang tahu nggak? Jenis angkanya dari sumbu X dan sumbu Y. Ada yang tahu? Angkanya apa aja jenisnya? Ada dua jenis. Angka posi. Ayo, ada yang ngechat? Oke, halo Javier. Oh, ada Javier. Halo, selamat datang. Kita baru mulai, langsung diikutin aja materinya. Hari ini kita belajar cara mengubah arah koordinat. Angka positif, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada angka, di sumbu X saja ada dua angka satu ya. Sorry. Ada dua angka satu, yang ini dan yang ini. Nah, dua-duanya beda. Yang satu positif. Kalau yang Benar, positif, yang satu apa lagi namanya? dengar suaranya. Ya, Dede ngomong. Halo Al-Fatih. Kita baru mulai, langsung ikutin aja ya Al-Fatih ya. Oke? Oke Al-Fatih. Oke. Kita ada dua jenis ya teman-teman ya. Angka satunya ada dua jenis di sumbu X. Yang pertama positif. Yang kedua apa? Kalau yang pertama positif, yang kedua lawan kata positif apa teman-teman? Negatif. Negatif, mantap Malik. Betul, negatif ya teman-teman ya. Positif lawannya negatif. Nah, di sini ada angka satu positif dan yang satu lagi angka satunya adalah negatif, gitu ya. Begitupun angka yang lain. Di sini ada angka 2 positif dan juga angka 2 negatif. Nah, kayak kakak hapus. Angka positif dan negatif ini terbagi menjadi dua tempat ya. Kalau tadi kan sumbu X itu arahnya dari mana ke mana? Sumbu X arahnya Ke kanan. dari Kanan ke kiri. kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Kakak lebih suka nyebutnya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan, dari kecil ke besar gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, angka positif itu ada di sebelah mana? Kanan. Kiri. Kanan. Kanan, Kanan, kanan. kanan ya. Kanan, sorry. Kanan, jangan salah. Ada yang belum tahu bedanya angka positif dan negatif di sini? Bahaya nih kalau belum tahu. Oke, kakak jelasin ya. Waduh, lumayan ini nih. Lumayan bahaya nih ternyata nih. Angka positif itu angkanya tidak ada garisnya teman-teman. Hanya angkanya saja. Kayak misalnya angka satu ini. Angka satu itu hanya angka saja. Tidak ada garisnya. Sedangkan angka negatif itu ada garisnya. Ada garisnya. Ada angka minus. Ada lambang minus atau kurang. Lambang kurang ya. Lambang kurang atau lambang minus. Nah, artinya itu negatif teman-teman angkanya. Jadi perbedaannya itu ya. Angka positif itu tidak ada garisnya atau tidak ada lambang minusnya. Kalau angka negatif itu ada garisnya atau ada lambang minusnya. Gitu ya. Nah, kalau angka positif itu ada di sebelah kanan. Kalau angka negatif itu ada di sebelah kiri. Gitu ya. Oke, kakak tanya. Angka positif ada di sebelah mana? Positif. Kanan. Kanan. Positif. Kanan. Betul. Angka positif ada di sebelah Kiri. kanan. Kalau angka negatif, Kiri. Kiri. betul, ada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke sumbu Y. Ya. Sekarang kita ke sumbu Y. Kalau sumbu Y itu arahnya dari mana ke mana, teman-teman? Ke bawah, ke atas. Dari bawah ke atas. Bawah, betul. Bawah ke Dari atas. bawah ke atas. Sumbu Y juga sama kayak sumbu X. Ada dua jenis angka. Apa aja jenisnya? Negatif, positif. Betul, negatif dan positif.
Negatif dan positif. Kalau positif ada di bagian mana? Atas. Atas. Kalau negatif, Bawah, bawah, bawah. bawah, gitu ya. Yang lain paham nggak? Ada di atas nih. Positif angkanya tidak ada garisnya nih. Di sini ada angka 1. Tidak ada garisnya. Artinya dia adalah angka positif. Sedangkan negatif ada garisnya. Artinya dia angka negatif. Nah, angka positif itu ada di atas, angka negatif itu ada di bawah. Nah, ada satu titik teman-teman yang mempertemukan dua sumbu ya. Ada satu titik yang mempertemukan dua sumbu. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Di tengah-tengahnya, ya, tengah-tengah sini nih, persis di tengah-tengah, itu pertemuan antar dua sumbu ya. Pertemuan antar sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y bertemu di tengah-tengah. Nah, kalau tepat di titik tengah-tengah, itu artinya angkanya adalah 0, teman-teman. Ya. Tengah-tengahnya sumbu Y itu 0, tengah-tengahnya sumbu X itu 0. Artinya kalau tepat di tengah-tengah berarti dia berada di titik 0 gitu ya. Oke. Sekarang karena teman-teman sudah tahu nih arahnya atau sisinya ya. Kalau positif pada sumbu Y itu ada di atas. Kalau negatif pada sumbu Y itu ada di bawah. Kalau positif pada sumbu X itu ada di kanan. Kalau negatif pada sumbu Y itu ada di kiri. Ri. Betul, ada di kiri. Nah, artinya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, semakin ke atas pada sumbu Y ya, semakin ke atas angkanya semakin apa? Besar. Besar. Semakin ke bawah angkanya Kecil. semakin Kecil, kecil. kecil. Nah, Kecil. kalau pada sumbu X, semakin ke kanan angkanya semakin Besar, besar, besar. besar. Semakin ke kiri angkanya semakin Kecil. kecil. Oke, sekarang kakak tanya satu-satu ya. Kakak mulai dari Alia. Alia, ada? Boleh dinyalain kameranya? Ada ya? -5 sama sama 1. Besar mana angkanya? -5 Besar sama lima. -5 sama 1. Angkanya besar mana? Besar -5 apa Besar minus? lima. Iya, betul. 5 lebih besar. Ini minus, 5-nya minus. Ya, 5-nya minus sama satunya positif. Ya. Atau jangan -5 deh. -4 sama 1. Angkanya besar mana, Alia? Besar satu. Besar 1, betul. Karena 1 positif. Sedangkan -4 itu negatif. Semakin ke kiri, angkanya semakin kecil. Ingat teman-teman, semakin ke kiri, angkanya semakin kecil. -4 ada di kirinya 1. Ya. Jadi sudah pasti angkanya lebih kecil, -4 lebih kecil dibandingkan 1. Karena -4 ada di sebelah kirinya 1. Ya. Oke, sekarang kakak tanya yang lain. Kakak tanya yang lain ya. Oke, sekarang kakak tanya Malik. Eh -2 sama 2. Besar mana, Malik? Dua. 2. Oke, kenapa? Ada minusnya. Betul. Kanan. Betul. Kanan. Karena Yang karena kalau min- karena -2 ada di kan nggak ada minusnya. Yang kalau negatif ada minusnya. Yang Betul. kanan. Mantap, Malik. Oke, kakak tanya lagi yang lain ya. Kakak tes satu-satu harus paham ini sebelum kita lanjut ya. Ali, kita ke sumbu Y sekarang. Iya. -3 sama 0. Angkanya besar mana? Besar nol. Besar 0. Kenapa? Karena yang tiga negatif, yang positif. Yang 0 positif. Ya. Kalau 0 nggak ada negatif atau positif. 0 ya 0.
Karena 0 nggak ada nilainya. Tapi betul, 0 itu lebih besar daripada minus 3. Simpelnya gini teman-teman, tinggal dicek aja. Minus 3 itu ada di atas atau di bawahnya 0? Kalau apa? Minus 3 itu ada di atas atau di bawahnya 0? Di bawah 0. Di bawah 0. Artinya kalau posisinya ada di bawah 0, itu lebih kecil. Kalau di atas 0, posisinya itu lebih besar. Gitu aja. Oke. Sekarang siapa lagi yang belum kakak tanya? Oke, Al-Fatih. Halo Al-Fatih. Ada ya Al-Fatih ya? Oke, kakak tanya ya Al-Fatih ya. Eh minus 3 sama minus 1. Yang lebih besar mana Al-Fatih? Minus 3 sama minus 1. Angkanya yang lebih besar yang mana Al-Fatih? Minus 1. Hmm? Yang mana Al-Fatih? Minus 1. Minus 1. Mantap Al-Fatih. Bagus. Good job. Kenapa Al-Fatih? Kenapa minus 1 lebih besar daripada minus 3? Gak tahu, Kak. Karena minus 3 ada di sebelah kirinya minus 1. Itu ya jawabannya ya. Oke, sekarang Kenshin. Kenshin. Eh 4 sama minus 4. Yang lebih kecil yang mana Kenshin? Minus 4. Minus 4, betul. Kenapa minus 4 lebih kecil daripada 4? Karena yang 4 itu ada minusnya. Oke, yang minus itu ada minusnya gitu ya. Oke, mantap Kenshin. Sekarang Javier terakhir. Javier ya. Javier, 1 sama minus 4. Gedean mana? Javier. 1 minus 4. Hah? Kenapa? Minus 4 lebih gede daripada 1. Karena lebih gede. Oke, salah ya Javier ya. Yang lebih besar itu 1. Karena minus 4 itu negatif. Sedangkan 1 itu positif. Jadi kalau positif dibandingkan dengan angka negatif, walaupun nih 1 sama minus 5 juta gitu ya. Minus 5 juta. Nolnya banyak nih. Nolnya banyak. Gitu ya, 5 juta. Sampai. Itu pasti lebih kecil minus 5 juta walaupun angkanya banyak teman-teman. 1 itu lebih besar angkanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini materi belum selesai teman-teman. Masih banyak. Hah? Masih banyak materinya. Kakak ingin pastikan dulu semuanya paham. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini ada Pac-Man ya. Ada yang tahu Pac-Man? Tahu ya Pac-Man ya? Game yang Oh, Gom itu nah yang dikejar sama hantu, makan-makan terus ya, gitu nah dikejar iya sama yang hantu. mangap-mangap terus betul yang dikejar sama hantu. Itu Pac-Man. Game jadul itu ya. Bahkan di zaman kakak kecil pun Pac-Man itu udah hitungannya udah game game zaman Gak dulu. ada ya? Ya. Pas kakak kecil seumuran teman-teman, Pac-Man itu hitungannya masih game zaman dulu, apalagi di zamannya teman-teman. Itu udah game benar-benar game jadul banget gitu. Zaman itu. Kakak pas kakak kecil aja itu udah hitungan game jadul, apalagi sekarang. Jadi ini game jadul banget. Nah, Pac-Man ya. Cuman game ini sangat ikonik, salah satu game terbesar di dunia yang pernah ada ya. Jadi hampir semua orang harusnya tahu apa itu Pac-Man. Nah, di sini ada Pac-Man ya. Kakak tanya, ada yang tahu gak? Pac-Man ini berada di titik koordinat berapa? Nah, 1. Satu apa? Ayo sumbunya ada 2, ada X dan Y. Nih kakak kakak. Satu, 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 satu X Ya, terus satu X, terus sama satu Y. betul, satu X sama satu Y. Mantap. Pac-Man-nya berada di titik koordinat satu X dan satu Y. Nah, terus di sini ada makanannya nih. Ada yang
warna ungu ini ya. Ada warna ungu ini makanan Pac-Man ceritanya. Nah, makanan Pac-Man-nya itu ada di koordinat berapa? 1Y. 1Y sama 3X. Betul. Nah, ini masih ingat nih teman-teman ya. Kita tulis yang Pac-Man-nya dulu ya. 1X, terus koma, 1Y. Nah, makanannya ada di koordinat 3. 3 apa? 3X. 3X 1Y. dan 1Y. Mantap. Nah, jadi teman-teman, Pac-Man ini ingin mengubah arah koordinat ya. Ingin mengubah arah koordinat. Gimana cara mengubah arah koordinat? Caranya adalah teman-teman perhatikan selisih angka ya. Selisih angka dari masing-masing sumbu ya. Di sini ada 2 sumbu ya, ada 2 sumbu. Sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita lihat nih. Selisih angka dari masing-masing sumbu. Kita pertama dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Sumbu X pada Pac-Man itu nilainya 1 ya, 1X. Sedangkan makanannya berada di 3X. 3X. Selisih dari 1 dan 3 itu berapa teman-teman? 2. 2. Berarti untuk mengubah arah koordinat dari Pac-Man, dia harus menambahkan 2X nilainya. Gitu ya. Jadi Pac-Man harus bergerak sebanyak 2X agar mencapai titik 3X. Sedangkan dari sumbu Y-nya berapa? Selisih dari sembunyi Y-nya berapa? 1. 1. Coba kita cek. Ini sekarang Pac-Man-nya berada di 1Y dan makanannya berada di 1Y. Nah, kalau sama-sama 1, selisihnya berapa? 0. Mantap, Malik. 0. Jadi nilai Y-nya tidak perlu ditambah. Gitu ya. Jadi yang perlu ditambah hanya nilai X-nya saja. Artinya, Pac-Man harus bergerak sebanyak 2X agar Pac-Man bisa sampai di makanannya, yaitu berada di titik koordinat 3X. Kenapa Y-nya nggak perlu ditambah? Karena nilainya sama-sama 1Y. Jadi nggak perlu ditambah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kakak tanya ya. Kakak pengen paham, teman-teman paham semuanya ya. Jadi kakak tanya. Sekarang Pac-Man ada di koordinat berapa? 3X. Ya, 3X dan 1Y. betul. 3X 1Y. Kita tulis saja. Kayak 3 tambah 1Y. Sekarang kakak mau makanannya ada di atas ini. Makanannya ada di atas ini. Nah, makanannya sekarang berada di koordinat berapa? 3Y, 3X. Oke. 3X, 3Y ya. 3X, 3Y. Nah, kalau selisih dari nilai X-nya berapa? 0. 0. Mantap. Berarti perlu ditambah nggak? Enggak. Nggak. Sedangkan selisih dari nilai Y-nya berapa? 2. 2. Betul. Berarti Pac-Man harus bergerak sebanyak 2Y agar sampai atas ini ya. Gitu ya teman-teman. Pac-Man harus bergerak sebanyak 2Y agar bisa sampai makanannya. Oke, mantap. Malik sudah paham. Oke, sekarang kakak kasih satu contoh lagi yang lain. Misalnya makanannya ada di sini. Nah, ya. Sekarang makanannya ada di ada di titik koordinat berapa? 1. 1Y. 1X dan 1Y. 1Y. Oke. 1X dan 1Y. Oke. 1X, 1Y ya. 1X. Kita tulis 1Y. Oke. Nah, 1X dan 1Y. Selisih dari makanan ke Pac-Man itu berapa? 2. Selisih X-nya. X. Ya, selisih X-nya. Dari Pac-Man ke makanan.
Dari Pac-Man ke Dua. dari Pac-Man ke makanan, bukan dari makanan ke Pac-Man. Dua. Karena yang bergerak itu Pac-Man. 2, kurang tepat. Minus Oh, dua. betul, mantap Malik. -2, teman-teman. Selisihnya itu -2. Artinya, Pac-Man harus bergerak sebanyak -2. Nah, sekarang gini, kakak kasih tahu ya. Kakak kasih tahu, teman-teman. Kalau ingin bergerak ke arah kiri, nantinya ya, di dalam game, kalau ingin bergerak ke arah kiri, ya, kasih angkanya minus. Ya. Kasih angka minus. Misalnya -1. Ya. Kalau mau bergerak ke arah kanan, kasih angkanya positif. Ya. Atau bergeraknya ke arah kiri. Gitu ya. Teman-teman ingat ini aja. Kalau mau apa? Kalau mau bergerak ke kiri, angkanya dikasih minus. Kalau mau bergerak ke kanan, angkanya dikasih plus. Kalau mau bergerak ke kiri, angkanya negatif. Kalau mau bergerak ke kanan, angkanya positif. Begitupun yang Y, ya. Kalau mau bergerak ke atas, kasih angkanya positif apa negatif? Ayo. Positif. Coba. Betul. Positif. Positif ya. Sedangkan kalau mau bergerak ke bawah, angkanya Negatif. 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 Gitu ya. Kalau ke atas dan ke bawah itu kan sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y. Kalau ke kanan dan ke kiri sumbu apa? Sumbu X. Nah, mudahnya seperti itu, teman-teman. Intinya kalau sebuah sprite mau bergerak ke kanan, kita kasih angkanya negatif, positif, sorry. X1 misalnya. Bergerak ke arah X1. Nah, nanti dia akan bergerak ke arah kanan karena nilai X-nya adalah positif. Nah, untuk bergerak ke kiri, kita kasih angkanya negatif, angka X-nya negatif. Kalau mau bergerak ke atas, kita kasih angka Y-nya positif. Kalau mau bergerak ke bawah, kita kasih angka Y-nya negatif. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Udah paham? Oke, sebelum kakak lanjut nih, kakak mau yakin dulu kalau teman-teman udah paham. Kakak tanya lagi, Ali, kalau sprite mau bergerak ke arah bawah, dia bergeraknya pakai sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu apa, Ali? Sumbu Y. Sumbu Y. Kalau bergerak ke bawah pakai sumbu Y, betul. Angkanya positif apa negatif? Negatif. Jangan dikasih tahu, Malik. Negatif ya, Ali ya. Oke. Sekarang Malik. Kalau mau ke kanan, sumbu apa, Malik? Sumbu X. Oke, angkanya positif apa negatif? Positif. Positif, betul. Oke. Alia, kalau mau bergerak ke atas, pakai sumbu apa, Alia? Iya. Sumbu Y, angkanya positif apa negatif? Apa? Positif. Positif, betul. Oke, Al-Fatih. Kalau mau bergerak ke kiri, pakai sumbu apa, Al-Fatih? Ayo, Al-Fatih, pakai sumbu apa kalau ke kiri? X. X, betul. Angkanya positif apa negatif? Positif. Salah. Negatif, ya, Al-Fatih ya. Kalau positif, ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri negatif. Kalau ke kanan berarti Negatif. positif. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Gitu ya, Al-Fatih ya? Ya. Oke. Kenshin, kalau mau bergerak ke atas, pakai sumbu apa, Kenshin? Sumbu Y. Sumbu Y, angkanya positif apa negatif? Positif. Oke. Javier, kalau ke bawah pakai sumbu apa? Sumbu. Ke bawah. Sumbu apa? Sumbu ya. Sumbu Y, betul. Angkanya negatif apa positif kalau ke bawah? Apa Javier? Angkanya positif apa negatif?
Positif apa negatif, Javier? Angkanya? Positif. Kurang tepat. Angkanya negatif kalau ke bawah ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Berapa masih ada yang kurang paham sepertinya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja, waktunya sudah mau habis. Naiki Oke, roket. teman-teman tolong perhatikan. Di sini kita akan menjalankan misi di Mars ya. Kita akan menggerakkan sebuah roket menuju ke titiknya. Al-Fatih dan Javier tolong perhatikan ya. Ngejawabnya salah berarti kurang paham. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada roket ya. Ada roket. Roketnya berada di titik koordinat berapa, teman-teman? X-nya berapa? X 0. Betul, mantap. X-nya 0. Y-nya? Dua. Y-nya 2. Mantap. Betul. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, sekarang kita harus menggerakkan roket ini ke titik merah di sini. Titik merah ini ada di mananya roket? Hmm. Ada di atas, bawah, kiri, apa kanan? Atas. Atas? Kanan. Kanan. Kiri. Udah 3 nih jawabannya. Atas, kiri, sama kanan. Yang benar yang mana? Kanan. Kanan ya. Ada di kanannya, teman-teman. Ada di kanannya. Ya. Kalau ke kanan, berarti pakai sumbu apa? X. X. Betul. Ya udah kita taruh aja nih. Sumbu X. Di sini ada 2 ya. X. Ada change X by atau ubah X sebesar dan change Y by atau ubah Y sebesar. Gitu ya. Change by ubah X sebesar, change Y by ubah Y sebesar. Nah, di sini kita lihat nilai X-nya aja. Nilai X-nya roket tadi 0. Kalau nilai X-nya titik merah berapa? 8. 8. Selisih antara 0 dan 8 berapa? Selisih antara 0 dan 8 berapa? 8. 8, betul. Karena dia bergeraknya ke kanan, artinya positif apa negatif? Positif. 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 Di sini angkanya dari negatif sampai positif. Tadi kan selisihnya 8 dan 8-nya positif. Nah, kita jangan salah ya, jangan pilih minus 8, tapi kita pilih positif 8. Nah, karena apa? Karena dia nilainya sama ya, sama-sama 2, jadi I-nya tidak perlu kita ubah. Jadi yang perlu kita ubah hanya X-nya saja. Kalau kita jalankan, Wah, ini langsung X-nya sampai. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? enggak. Enggak, gampang ya harusnya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nah, sekarang titik merahnya ini ada di mananya roket? 6. Di atas. Di atas, betul. Kalau di atas bergeraknya pakai sumbu apa? Tahu. 6. Pakai sumbu Y. Nah, betul Javier. 6. Sekarang Y-nya roket berapa? Y-nya roket. Y-nya roket. No. Y-nya roket. No. Y-nya titik merah. Y-nya titik merah berapa? 6. Nah, 6. oke. Roket 0, merah 6. Selisihnya berapa? Oh, di luar. Selisihnya berapa? 6. Berarti kita pilih 6. Gitu. Gampang ya? Nah, kita jalanin sampai. Oke. Gampang ya? Oke. Sekarang kita lanjut nih. Nah, di sini ada 1 titik. Ada 1 titik. Nah. Ada yang tahu cara ngerjain yang ini gimana? Ada yang bisa langsung jawab gak? Ada yang bisa langsung jawab gak? 0. 0. Ya, betul. Titik merah ada di titik 0. dan Y0 ya. X0 dan Y0 dia ada di persis ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau roketnya kakak kasih tahu aja. Roketnya ada di Y-nya -20, X-nya 80.
Nah, gimana caranya dia bergerak ke titik 0? Kakak kasih tahu, kakak kasih clue ya. Dia harus bergerak 2 kali. Ya, harus bergerak 2 kali. Terserah. Mau ke sumbu X-nya dulu atau ke sumbu Y-nya dulu, biar dia setara sama titik 0. Kakak sarankan sih geraknya ke Y-nya dulu ya, biar dia ke sini. Ya, jadi dia harus bergerak ke sini dulu, teman-teman. Titik Y0. Nah, sekarang roket berada di Y minus 20. Sedangkan titik merah ada di Y0. Kira-kira selisihnya berapa? Minus 20 ke 0, selisihnya berapa? 20. 20, betul. Berarti kita change Y by 20 gitu. Y sebesar 20. Nanti dia bakal naik. Habis itu, karena ini udah sejajar ya, udah setara, kita ubah nilai X-nya, teman-teman. Ya, kita ubah nilai X-nya. Ini titik merah X-nya 0, roket X-nya 80 ya. Kira-kira 80 dan 0 selisihnya berapa? 80 dan 0 selisihnya 30. berapa? 80. Salah. 80. Kurang tepat. 0. Kurang tepat 0 juga. Kalau 0 nggak bakal bergerak. Minus 80. Betul, minus 80 gitu ya. Minus 80. Karena bergeraknya ke kiri. Kalau ke kiri kan minus. Berarti kita kasih minus 80. Sekarang roketnya sudah bisa bergerak. Gitu ya, gampang ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kakak jelasin satu lagi deh. Kakak jelasin satu lagi. Nah, ini ada 4 titik ya. Ada 4 titik. Roket sekarang Tahu berada ini, di... aku tahu ini. Oke, gimana coba Jafira? 60, Hmm. 220, Hmm. 180. Nah, 120 ya tadi ya maksudnya. Oke, selisih. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, selisih masing-masing titik ini sama ya. Selisih masing-masing titik ini sama. Dari titik pertama itu 0. Terus titik kedua 60, ketiga 180, titik keempat 180 ya. Nah, masing-masing titik ini punya selisih yang sama, teman-teman. Nilai selisihnya sama. Ada yang tahu nggak selisihnya berapa masing-masing titik? Itu ada yang gerakannya tuh 60. Berapa? Orang ke sini akan ke Bukan 0. dia kayak hadapan Titik pertama 0, titik kedua 60. Berapa selisihnya? 0 dan 60. 60. 60 dan 120. Selisihnya berapa? 120. 60 dan 120. Selisihnya berapa? 60. 60 juga. 120 dan 180. Selisihnya Sama. 120 dan 180. Selisihnya berapa? Sama. Sama. Berapa? Sama. 120. Bukan 120. 160. Bukan. Selisihnya 60 juga. Kan sama. 0 ke 60, selisihnya 60. 60 ke 120, 60. selisihnya 60. 120 ke 180, selisihnya juga 20. Nah, ini minus 60 ke 0 ya. Roket ke titik pertama, minus 60 ke 0. Selisihnya 60. Jadi, karena sama, kita kasih semuanya 60, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa pakai repeat ya. Kalau ada repeatnya pakai repeat aja. Tapi karena nggak ada, ya kita harus manual. Nah, sekarang roketnya sudah bisa bergerak. Gitu. Gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang silahkan teman-teman buka website Algorithmics-nya. Itu kerjakan soal nomor 4, lesson 2 nomor 4. Pak, Hmm? pakai share screen.
Iya, share screen juga. Coba. Tadi nggak bisa ya? Coba lagi sekarang. Ini udah tahu nih ya. Udah tahu nih aku. Udah hafal. Coba. Coba isi Javier akunnya. Mantap, keren Javier. Kak Hisham ini linknya apaan? Hilang. Bentar. Hilang. Iya. Itu udah buka. Coba gedein. Gedein, gedein. Share screen-nya susah. Al-Fatih udah share screen kok. Tinggal dibuka aja websitenya Al-Fatih. Tapi nggak tahu gimana. Oke, bentar ya. Coba sini, Ali, Ali. Approve, approve. Approve ini. Ya. Nah, ini udah dibuka nih sama Ali nih. Ini lagi buka Chrome kan? Ya. Ntar, kok gini sih? Kok nggak bisa digedein ya? Kok nggak bisa digedein ininya? Ah, window-nya nggak bisa gedein itu, window Chrome-nya. Enggak. Bentar, bentar. Ini kenapa lagi? Kita tutup aja dulu. Kita ulang ya. Nah, oke. Tadi pakai akun Google-nya siapa sebelumnya? Ini ayo Yang mana? yang ini Ahmad Ahmad Johan. Juhairi ini. Oke, oke. Kita gedein. Bentar, bentar. Kok nggak bisa digedein ya? Bentar, bentar. Ini kenapa nggak bisa digedein Google Chrome-nya? Ali, coba digedein bisa nggak Google Chrome-nya? Klik, klik kotak sebelah X itu. Kak Hisham. Ya, Tugas berapa Kak Hisham? lesson 2 nomor 4. Nah, itu ya ada ngalangin ya Ali ya. Nah, oh nggak bisa diklik ya itu ya. Kotak sebelah X itu bisa diklik ya? Yang mana? Di atas, pojok kanan atas. Di, bukan, bukan. Nah, ya ini nggak bisa digedein nih bener nih. Waduh, gimana nih? Coba, Pencet kursus, itu kursus Kak yang ini kos bentar, bentar, bentar. yang ini. Kita bukanya di Firefox kali ya, coba ya. Nah, ini. Wah, ini juga kecil banget sih Firefoxnya. Ini kenapa gini ya, Ali ya? Komputernya ya? Komputernya kenapa gini? Bingung gak, Kak? Coba Microsoft Edge. Passwordnya apa Kak? Siapa tuh yang nanya? Kak. Al-Fatih ya? Iya. Oke, bentar ya kakak bukain ya. Akunnya inget gak Al-Fatih? Username-nya inget gak?
Apa passwordnya doang yang lupa? Passwordnya yang lupa. Oke, passwordnya 2025. Coba tabnya gedein, Ali. Bisa gak? Hah? Tabnya digedein, tabnya. Tahu gak cara gedeinnya? Enggak. Itu ada tombol X. Kelihatan nggak tombol X di atas? Enggak. Nggak kelihatan di layar Ali. Ya. Coba ya kakak gambar ya. Kelihatan nggak nih? Nih, ada tombol X. Kelihatan nggak tombol X? Bikin kepala. Tuh. Nah, kelihatan ya? Hmm? Kelihatan Belum nggak tombol X? pasang. Hah? Yang mana, Kak? Oh, ini. Kakak garisin warna merah. Kelihatan nggak? Kelihatan ini di sini. Nah, sebelahnya ada kotak. Tombol Kotak. kotak. Yang mana, Kak? Kirinya. Sebelah kiri tombol X. Bukan. Aduh, Tunggu, ini, Kak. susah, susah. Gimana ya? Aduh, ini. Bentar, bentar, bentar. Oke, kita buka Google Chrome lagi. Google Chrome. Coba Ali share screen ulang ya. Hmm? Eh, Share screen ulang. Coba share screen lagi. tidur, Pak. Oke. Alia sama Kenshin bisa bukanya? Bisa, Ali. Hmm? Hmm. Itu. Coba Ali share screen lagi Ali. Pencet oke dulu ini. Iya, oke. Share. Share. Bisa. Mana? Mau ke ini. Hmm? Ya. Google. Hmm. Pause. Pause. Jadi dikeluarin tadi. Hah? Dikeluarin. Ya kan tadi salah. Salah pijitnya. Hmm. Coba share screen-nya yang seluruh seluruh layar ya. Jadi yang pilihan layar itu yang paling atas kiri. Hmm. Oke, Ali udah share screen. Nah, ini udah bisa. Oke, ini akunnya apa? Akunnya lupa Ali. Apa masih ingat? Masih ingat ya? Hmm. Oke. Coba kakak buka juga deh. Nomor berapa, Kak? Nomor 4. Lesson 2 nomor 4. Perjalanan roket. Pesan berapa? Lesson 2. Pelajaran 2. Lesson 2 pelajaran. Modul berapa? Pelajaran 2 nomor 4. Pelajaran dua. Yang Ya, ini, Kak, itu modul. yang ruang. Modul. Kalau modulnya benar yang ketiga. Pelajaran 2 mana coba Di tulisan atas. pelajaran 2. Nah, itu di atas. Nomornya nomor 4. Oh, ini Nah, perjalanan roket. betul. Iya itu. Hmm. Oke. eh Alia sama Kenshin boleh di share screen juga biar kakak bisa cek. Kalau nggak bisa bukanya bisa kakak bantu bukain. Alia, Kenshin.
Oke, waktunya 8 menit lagi ya teman-teman ya. 11 lewat 10 kita balik ke kelas. Ya. Itu udah semuanya, tapi diulang terus. Coba. Ini kan yang kita kerjain tadi, Javier. Selisihnya berapa coba? Ah, kalau itu ke bawah dia geraknya. Selisih antar titiknya berapa? Satu-satu, Javier, satu-satu. Titiknya ada 4, satu-satu. Ya, Ah, gitu, mantap.
Hmm. Kak Syam, aku kencing dulu ya. Oke, Aku Malik. kayak dulu ya. Boleh. Silahkan. Izin ke kamar mandi. Oke, silahkan Al-Fatih. Al-Fatih, Malik udah kembali. Dah. Miss, ini bintang 1 gimana? Kakak nggak bisa lihat kan, Shin? Kan Shin nggak share screen soalnya. Sebentar. Oke. Ah, Bintang 1. Oke. Ubahnya sebesar nolnya hapus saja. Karena sebesar nol yang nggak bakal bergerak kemana-mana artinya. Nah, ubahnya sebesar 60 itu betul. Di repeat 3 kali betul. Nah, habis itu, kalau udah ke titik yang ketiga, dia bergerak kemana? Kan, Shin? bergerak kayak samping. Ke samping kanan apa kiri? Ah, iya sih. Kanan. Bingung ya, Hmm, kiri dan kanan ya? Ke kanan. Nah, kalau ke kanan pakai sumbu apa? pakai sumbu. Nah, cara ngerjain sama persis kayak yang atas dikasih repeat terus dicari selisihnya setiap titik itu berapa. Gitu ya. Oke Oke kan? dah. Shin? Oke. Kita balik ke Zoom dulu yuk, teman-teman. Masih ada penyampaian materi lagi. Kita sekarang kerjain game yang ada di Scratch.
Yang bintang 3-nya itu susah loh, bingung. Nanti kakak kasih tahu jawabannya. Chat kakak aja di WhatsApp ya, Javier ya. Oke. Oke nih, kakak Yang happy nih. dulu. Kakak happy lihat nih. Kenshin sampai bintang. Tadi Alia sampai nomor berapa Alia? Halo Alia. Loh, Kak, Alia sampai nomor berapa ngerjainnya? sampai nomor 8, Kak. 8, mantap. Kakak senang. Teman-teman banyak yang paham. Tadi pas di materi masih pada bingung kan? Tapi pas masuk game paham semua. Mantap. Keren. Oke. Sekarang setelah teman-teman berhasil ya mengerjakan game yang ada di game Rocket itu, Saya sudah sampai bintang 3. keren Banyak. Javier. Mantap. Tadi Kak. positif negatif aja Javier bingung, tapi pas ngerjain gamenya bisa. Keren ya. Mantap ya Javier ya. Oke. Nah, sekarang kita akan sorry, Malik kepencet. Kepencet Malik. Sekarang kita akan menggunakan pemahaman kita di game Rocket tadi ke dalam Scratch ya, teman-teman ya. Jadi eh, inti dari visual programming atau kelas kita itu ya Scratch, teman-teman. Mempraktekkan pemahaman kita ke Scratch. Kubang di pohon. Iya. Oke, di sini ada 9 soal ya totalnya ya, sama yang bintang. Kakak akan jelasin 2 soal aja. Nanti sisanya teman-teman silahkan kerjakan. Oke. Kakak akan jelasin nomor 1 dan nomor 4 nantinya ya. Nomor 1 dan nomor 4. Oke. Nah, pertama soal nomor 1, kumbang di pohon. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah, kumbangnya bergerak dari bawah ke atas dan menaiki pohon. Ya. Oke. Kalau bergerak dari bawah ke atas, berarti pakai sumbu apa? Biar kumbangnya bergerak ke atas. Sumbu Ye. Y. Sumbu Y. Maiden. Ye. Maidens. Betul. Nah, kita cek nih. Gerakan ke atas. Nah, benar. Dia pakai sumbu Y. Ubah Y sebesar 5. Dan di repeat sebanyak 50 kali. Mantap, teman-teman. Nah, habis itu, karena kumbangnya tadi, kalau teman-teman perhatikan ya, setelah kumbangnya sampai atas pohon, dia akan kembali lagi ke titik semula. Gitu ya. Kumbangnya kembali lagi ke titik semula. Nah, makanya di sini nanti akan dikasih go to X, X-nya 60, Y-nya minus 68. Nah, perintah go to X dan Y itu adalah titik bawah ini, teman-teman. Jadi setelah sampai atas, maka kumbangnya akan kembali ke titik bawah sini. Yaitu X-nya 60, Y-nya minus 68. Nah, habis itu di sini kita harus ada penempatan awal ya, mengarah ke arah 0 ya, atau change direction, bukan change direction, set direction to ya. Point in direction. Point in direction to 0. Kalau 0 itu arahnya kemana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau 0 arahnya kemana? Ada yang masih ingat? 0 itu arahnya ke atas ya, teman-teman ya. 0 itu arahnya ke atas sama set size to 30%. Oke. Kalau ada task atau ada tugas penempatan awal, kita langsung buat aja ya. Eventnya pakai when green flag click, habis itu point in direction to 0 ya. 0 itu ke atas. Nah, 0 dia. Habis itu set size to 30%. Nah, penempatan awal tuh langsung dibuat aja. Habis itu kita tinggal tiru ini aja. Pakai repeat forever, go to X 60, Y-nya minus 68, repeat 50 kali sama ubah Y sebesar 5. Oke. Repeat forever, habis itu go to X dan Y. X-nya 60, Y-nya minus 68, minus 68. Habis itu pakai repeat 50 kali ya. Repeat 50 kali dan Oh, ininya yang kayak tanda kayak gini. Yang kayak segitiga itu kok warnanya hitam ya berubah. Kok pas jahit tangannya itu kok warna putih ya? Kok normal? Aneh. yang mana tuh? Yang mana tuh? Hitam. Yang Itu. ini. Nah, Ini, kayak gini. Bukan, ini maksudnya ini. Bentar. Ini. mana? Ini. Terus Ah, ganti pas lepas gini ke sini. Nah, hitam. oh, iya iya. Nggak tahu deh kakak kenapa.
Oke, kita lanjut ya Javier ya. Tadi chance Y-by-nya 5 ya. Chance Y-by-nya ubahiyah sebesarnya 5. Kita ganti 5. Oke. Sekarang kalau kakak jalanin, sudah sama dia. Kumbangnya sudah bisa naik dari bawah ke atas. Kalau kakak cek, betul semuanya. Oke. Gampang ya nomor 1 ya. Semua jawabannya udah ada di soal. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 4. Nah, sekarang teman-teman, di pelajaran ini pelajaran yang sangat penting. Kakak bersyukur teman-teman banyak yang hadir ya hari ini ya. Hadir semua malah. Kenapa? Karena di pelajaran ini kita sudah bisa mulai membuat game seperti game sungguhan. Kalau sebelumnya kita tidak bisa menggerakkan sprite atau karakter kita menggunakan keyboard. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa menggerakkan karakter kita menggunakan keyboard. Kalau kakak pencet bendera hijau dia nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kakak, kita baca deskripsi dulu deh. Gunakan tombol panah kanan untuk menggerakkan penjaga gawang ke kanan. Dan tombol panah kiri untuk menggerakkan penjaga gawang ke kiri. Nah, game-game yang teman-teman mainkan kan pasti biasanya menggunakan tombol arah ya. Di keyboard atau di HP itu bisa menggerakkan karakter ke kanan dan ke kiri gitu ya. Oh, Atau dia yang benar. Tom and Frank gitu nah. Nah, ini sekarang karakternya sudah bisa kakak gerakan ke kanan dan ke kiri pakai keyboard tuh. Dia udah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau bergerak ke kanan dan ke kiri pakai sumbu apa teman-teman? X. Sumbu X, mantap. Kita lihat gerakan ke kanan. Nah, dia pakai sumbu X ya. Pakai tombol panah kanan ditekan terus pakai sumbu X. Nah, gerakan ke kiri juga pakai sumbu X, tapi angkanya negatif karena dia ke kiri. Kalau ke kanan angkanya positif. Betul ya seperti yang kakak bilang ya. Kalau ke kanan itu angkanya positif, kalau ke kiri itu angkanya udah pasti negatif, gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini pakainya sensing namanya teman-teman, ya. Pakainya sensing. Teman-teman yang tidak hadir minggu lalu, tolong setelah ini ditonton video rekaman minggu lalu karena ada di grup WA kelas ya. Ditonton teman-teman, ditonton video rekaman minggu lalu karena kakak jelasin tentang ini, ya. Jadi minggu lalu itu adalah penjelasan tentang condition atau if else. Nah, teman-teman tolong ditonton karena kakak ngejelasin materi hari ini. Materi yang ini, yang sensing ini atau condition gitu ya. Jadi ditonton biar teman-teman lebih paham. Nah, habis itu ini pelajaran minggu lalu juga. Karena di sini kita memakai condition ya. Condition itu perintah yang ini teman-teman. Yang if ya. Perintah if ini namanya condition. Karena di sini kita pakai condition, kita memasukkan condition itu ke dalam repeat forever. Kenapa? Karena condition itu hanya akan programnya hanya akan dijalankan ketika kondisinya terpenuhi, gitu ya. Ketika kondisinya terpenuhi. Jadi program nggak tahu kapan kondisinya terpenuhi, makanya harus dicek secara terus-menerus. Kondisinya itu harus dicek secara terus-menerus dengan menggunakan repeat forever. Nah, kalau teman-teman masih bingung, silahkan tonton video rekaman minggu lalu dan harus ditonton. Oke, habis itu ada penempatan awal juga. Kalau penempatan awal kita harus langsung taruh aja ya. Atur ukuran ke 80% atau set size to. Oke, berarti when green flag click, kita kasih set size to. Mana set size to? Oh ini. Set size to 80%. Ya Allah, Akbar. 80%. Habis itu kita bikin karakternya atau sprite-nya bisa bergerak ke arah kanan dengan condition. Jadi pakai if. Nah, habis itu kita kasih sensing atau sensor ya. Sensing itu sensor. Tombol panah kanan ditekan. Nah, kita cek di sensing. Nah, di sini ada 3 ya. Ada touching color, ada color apa, is touching apa, atau key. Ya, key itu tombol panah kanan. Kita cari nanti panah kanan ditekan tanda tanya. Press. Nah, kita taruh di sini. Gitu ya, di dalam if-nya. Terus kalau panah kanan berarti right arrow, panah kanan ditekan. Nah, habis itu condition-nya atau if-nya ini kita kasih ubah X sebesar 5 atau change X by 5. Karena dia ke kanan, berarti angkanya harus positif. Nah, habis itu kita buat gerakan ke kiri ya. Pakai sensingnya tombol panah kiri ditekan dan X-nya angkanya minus ya karena dia bergeraknya ke kiri.
Nah, karena ini perintahnya mirip, jadi kita tinggal duplikat aja. Klik kanan, terus duplikat, kita taruh bawah, right arrow-nya kita ubah jadi left, 5-nya kita ubah jadi -5. Jadi Habis itu, kah kayak gini? ya betul, klik kanan. Terus kita cek terus menerus tombolnya. Pakai repeat forever. Ya, jadi condition itu if ya, perintah if atau jika. Kalau teman-teman websitenya bahasa Indonesia, jika. Nah, jika atau if itu adalah perintah condition. Nah, harus dimasukin ke dalam repeat forever. Gitu ya. Dimasukin ke dalam repeat forever. Sekarang kalau kakak jalanin, nah, kakak gerakin, udah bisa nih sekarang. Bisa ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kakak cek dulu. Oke, udah betul semua. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah di nomor 5 mirip sama nomor 4, tapi penjaga gawangnya bergeraknya ke atas dan ke bawah tuh. Bergeraknya ke atas dan ke bawah. Nah, kalau ke atas dan ke bawah pakai sumbu apa? Logo Y. Sumbu Y. Nah, cara ngerjainnya persis kayak nomor 4 tadi ya. Tinggal sumbunya aja yang diubah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya tinggal 2 menit lagi teman-teman sebenarnya. Oke, kakak kasih sampai 11.30 deh. Silakan kerjakan. Silakan dilanjutkan berarti lesson 2 atau pelajaran 2 nomor 5 ya. Nomor 5. Backnya yang bawah aja, Javier. Nah, oke deh. Nomor 5. Ah, yang scratch. Nomor 5. Oke. Silakan dikerjakan teman-teman. Sampai jam 11.30. Kalau sudah, kita balik ke Zoom. Terus kita foto-foto. Kerjain yang mana, Kak? Nomor 5, Al-Fatih. Kerjain yang mana? Itu nomor 5. Lesson 2 atau pelajaran 2 nomor 5. Nomor berapa, Kak? Nomor 5. Nah, itu dia. Betul.
Al-Fatih repeatnya coba dicek berapa kali repeatnya. Mantap Al-Fatih, keren. 2 menit lagi ya teman-teman ya. Ali coba lihat penempatan awalnya udah bener belum? Tinggal dikasih penempatan awal aja itu, sisanya udah benar. Ali. Coba cek penempatan awal, tas penempatan awal di soal. Scroll ke bawah. Nah, tuh penempatan awal. Nah, itu dia dikasih. Ditaruh di atas repeat forever. Di bawah when green flag click. Nah, mantap Ali. Oke, kita balik ke Zoom teman-teman. Kakak bantu stop share screen ya semuanya. Oke, sebelum kita tutup ada Tadi pertanyaan. udah sampai 3 padahal. Mantap, Javier. Nanti boleh dilanjutin lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita foto-foto dulu ya. Semuanya boleh dinyalain kameranya. Alia, Kenshin. Oke, mantap. Oke, gaya bebas semuanya. Kenshin belum nyala ya kameranya? Apa udah nih? Kenshin kameranya error atau gimana? Masih belum di foto. Belum, belum. Kakak masih nanya Kenshin. Error ya Kenshin ya? Kamu mesin apa coba? Nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nyalain. Oke, gaya bebas semuanya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi ganti ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Minggu depan kayak gini lagi ya teman-teman ya. Mantap belajarnya hari ini teman-teman. Congratulations. Dadah semuanya.